hajat dalam meminta kebutuhan hidupnya. Li'anni anallah khalaqtu, karena aku yang menciptakan dia. Wa alamat wasfisu fi sudur, aku yang tahu apa bisikan-bisikan hamba-hamba di dalam batin, aku ngerti. Belum diucapkan, aku sudah tahu, kata Allah. Nah, disinilah kan. Coba uji budak watadai da'ani. Kemudian ada semacam ahli tafsir menguraikan fahuwa idza sa'alallaha, kalau ada hambaku manusia yang memohon minta kepada Allah an yazida fi rizqi, agar ditambah ya Allah tambah rezeki, gitu. Fahuwa la yaksudu an tamtiru lahu minas sama' dzahban wa fiddatan, tidak berarti bermaksud untuk diturunkan dari langit bukan air hujan, akan tapi emas dan perak. Ini bayangan kan? Wa idza sa'alallaha shifa'a maridhi, kalau seseorang kemudian memohon kepada Allah disembuhkan dari penyakitnya. Kita sakit dan sembuhkan kan? Tapi kemarin kan banyak yang sakit kan oleh Pak Faisal kan? Ternyata macam-macam sakit itu kan. Ada dengkulnya itu sakit, jalan sakit, bisa tua-tua kan? Gitu. Sholatnya belum benar kata Faisal kan? Kakinya itu mestinya lurus kok mencong gini kan? Sujudnya mungkin belum benar, rukuknya mungkin belum benar. Kita perhatikan di dalam rukuk, benar yang diajarkan Pak Faisal itu kan harus punggungnya harus lurus kan? Sampai akwal ditaruh sepeda. Kalau kita perhatikan di dalam rukuk, ya, sirkulasi darah itu menyentuh ruas. Coba dihitung. Kalau kita rukuk itu dari sini dihitung sampai kepada tangan itu jumlah ruasnya adalah 17 ruas. Sama dengan rakaat sehari semalam. Waktu sujud melibatkan ruas kita, kalau dihitung satu persatu nanti di rumah dihitung ada 17 ruas. Subhanallah, itu Allah yang menciptakan dalam rukuk dan sujud. Kemarin diterangkan oleh Pak, itu ada manfaatnya untuk fisik kita. Wa idza sa'alallaha shifa'a maridhi, orang yang kemudian minta kepada Allah disembuhkan sakitnya, alladzi ayyahu ila jahu fa innahu la yuridullah an yakhraqal ada. Allah tidak suka orang yang berdoa minta sembuhkan penyakitnya itu an yakhraqal ada, mengikuti adat. Karena orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam itu, yuridullah bitaufiqi, Allah kemudian menghendaki diberikan taufiknya. Taufik itu apa? Kalau orang mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah, gitu kan? Taufik dulu baru hidayah. Kalau kita kumpul di sini itikaf itu namanya bukan hidayah, namanya taufik. Taufik itu mana Pak Taufik? Dulu waktu memberikan nama itu kan dinamakan taufik supaya rajin puasa, rajin itikaf. Taufik jalan. Kalau kita itu rajin ibadah berarti kita mendapatkan taufik Allah. Jalan menuju hidayah, gitu kan? Allah berikan taufik. Dan taufik agar kita melangkah, kalau kita sakit harus berupaya, ya kan? Yang menjadi sebabnya kita bisa sembuh. Jadi kalau sakit, kemudian pakai obat apa yang alami ya, itu sangat bermanfaat itu. Saya mencoba sendiri. Setiap hari itu saya itu alhamdulillah makannya 3 butir daun bihong untuk infeksi kan. Daun bihong itu namanya. Kalau orang dioperasi sesar itu beli, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500, diisi itu diuntal berapa butir itu supaya cepat kering.
kemudian 1 lembar sirih merah untuk pernafasannya, sirih merah. Kemudian 3 lembar daun Gardenia Agustinus. Kalau orang Jawa mengatakan kaca piring, gitu ya. Kaca piring itu yang bunganya putih dempok itu, kalau dicium seperti bunga melati, wangi. Kalau berbunga, dipetiklah, diikutkan 3 lembar daun, digodok 3 gelas, itu nanti jadi warna hijau muda. Nanti diminum, hangat diminum. Itu untuk stamina tubuh. Itu. Kemudian kalau ada rumput teki itu saya pikir-pikir itu ada, saya perhatikan kok ada kucing kok bisa makan rumput teki. Jarang kan sih ikan apa ya makan. Kemudian pite itu masih dulu. Itu untuk stamina bagus itu. Rumput teki daunnya itu nanti dirajang. Kalau makan sama daun itu. Kemudian kalau kita makan pepaya yang sudah matang, ada bijinya, jangan dibuangin bijinya, dimakan sama bijinya. Itu penemuan Profesor Hemping. Itu untuk apa? Kalau orang sering duduk, insya Allah dihindarkan dari penyakit ambeien. Itu pertama kali pahit. Makanya saya kalau ada perlombaan, lomba makan kates dengan bijinya, tidak akan bisa mengalahkan saya. Dengan bijinya, habis. Situlah banyak, makanya ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan itu sia-sia untuk manusia. Disitulah namanya ikhtiar kan, ikhtiar. Wa man taraka sa'ya wal kasba. Siapapun orangnya yang meninggalkan usaha, ikhtiar, wa talaba an ya'tiya malan fa huwa ghairu da'in. Kemudian dia minta didatangkan harta, berdoa kan? Fahuwa ghairu da'in, tapi justru tidak melakukan doa kepada Allah kan? Berjahil, orang itu adalah bodoh. Wa kadzal marid, demikian pula orang yang sakit, alladzi la yura'il hamiyah, tidak berusaha untuk berobat, ya toh? Wala yattakhidid dawa, tidak memberikan obat yang diresep oleh dokter, dibeli. Wa yatlubu sifa wal afiyat, tapi dia kepingin sehat. Itu jahil, kata ahli tafsir itu, bodoh itu. Kenapa li'anna hadza ini yatlubani itulah sunnah, karena membatalkan sunnah yang dituntunkan oleh Allah, sunnah dilakukan. Itu. Kemudian kita lanjut, madu'aul matlub, apa doa yang diharapkan, yang diminta? Ad-du'aul matlub wa ad-du'a bil qauli. Doa yang diminta, diharapkan itu adalah doa bil qauli. Apa ada doa dengan telinga kan? Dengan mulut kan? Dengan syafatain, dengan bibir, dengan lisan. Saya pernah pada saat kecil ada di Masjid Bodo itu, dulu orangnya mungkin bisa meninggal satu tua. Kalau dia kalau lagi mau khutbah kan di Masjid NU itu kan masih ada dibacakan hadis itu kan. Al-Syidu wasma'u itu kan, mesti itu. Itu yang saya waktu kecil tuh, orang itu kok membaca itu kok telinga kupingnya bisa ubah begini. Tidak tahu itu, mungkin dari bayi. Terus saya bilang sama Pak, saya lihat orang sebelum khutbah itu kan ada membaca itu kan situasi mau telinganya Bapak memang harus diubahkan Pak. Enggak, itu memang orangnya memang telinganya berubah. Yang bisa ngomong telinganya katanya Bapak saya. Nah, di sini berdoa itu bil qauli. Artinya apa? Bi harakatis syafah bi sautin wala bi sautin. Kalau bergerak dua bibir keluar suara atau tidak, kayak gitu kan?
Nah, ini yang jadi masalah. Wah, suara itu bagaimana hukumnya? Tidak, itu bagaimana hukumnya dalam berdoa. Ma'at tawajjuhi ila Allah bil qalbi, dengan hati tawajuh kepada Allah. Bergerak lisan, hati bergerak tawajuh pada Allah. Wa dzalika asarus syukur bil hajati ilaihi, itulah gerakan perasaan karena punya kebutuhan yang harus diungkapkan kepada Allah. Wal mudzakiru bi azamatihi wa jalalihi, pengakuan ingat keagungan Allah dan kebesaran Allah. Wa man sama, oleh karena itu batnoklis ya, semahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhul ibadah. Nabi menamakan bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Itu kan otaknya ibadah, doa. Makanya dalam sholat kan doa semua kan, banyak doa kan. Doa itu otaknya ibadah, doa itu tidak sembarangan. Ya. Kita munasabahkan ya dengan surat Qaf ayat 16. Karena doa ini banyak ya, ada 88 lebih ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah kan, surat Qaf itu kan. Kami Allah lebih dekat ya dengan hambanya itu min hablil warid, dari urat leher. Lebih dekat, leher kan dekat, berarti Allah lebih dekat lagi gitu kan. Walaqad khalaqnal insana, insana baca insana karena maf'ul bih ya. Khalaqna, khalaqa fi'il, na itu fa'il, maf'ulnya apa? Insana kan. Gusti Allah kami menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Insun Allah ngerti yang dibisikkan oleh manusia hambanya di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ini tafsirnya kan. Kami Allah itu lebih dekat kepada hamba min hablil warid, daripada urat lehernya hamba itu kan. Makanya kemudian ada hadis, kamu berdoa kok keras-keras ngapain gitu kan? Coba deh kan. Apakah Allah itu tuli? Gitu kan. Kemudian Rasul mengatakan khairul doa, sebaik-baik itu adalah doaul khafiyyu, doa yang lembut. Gimana? Kadang-kadang berinding, apa kita doa keras-keras itu menyalahi Al-Quran? Pada nanti ada ayatnya. Ya. Kita kaji bersama. Wa bihadzal ayat hukmu wa ala hadza fala da'iya li raf'i saut fi du'a. Nah ini dimulai ya. Mulai agak panas sedikit. Oleh karena itu fala da'iya, Allah tahu yang dibisikkan hati, pemahaman mafhumnya ya, mafhumnya, pemahamannya itu bahwa orang yang berdoa itu tidaklah berdoa itu liraf'i saut fi du'a, bukan suaranya mengeluarkan suara keras, bukan fi doa. Ini nanti bisa kita komparasi dengan doanya Nabi Zakaria, nabi yang lainnya. Wala ila wasatati bainahum wa bainahum, tidak ada doa perantaraan kepada orang yang berdoa kepada Allah, tidak ada. Fi talabil hajati, di dalam kita mengutarakan, menyampaikan kepada Allah permintaan kebutuhan-kebutuhan kita. Kedua Nabi Zakaria, seperti doanya Nabi Zakaria, gitu kan? Ini wahada, ini hukum min afdoli doa, munculnya mana hukum yang paling afdol doa. Doa yang paling afdol apa? Ini doa yang paling afdol, apakah dengan suara yang keras dalam berdoa? Apakah doa itu sirri, masing-masing berdoa dalam hati, meskipun dan gerakan mulut nyambung kepada hati? Apa bagaimana doa itu?
ba'dul ulama, sekarang kita melihat coronanya kan. Sebagian ulama mengatakan mubahud doa bil jahr. Boleh doa dengan jahr, dengan suara kan. Makanya ada dua kelompok. Satu itu habis sholat doanya siri masing-masing, yang satu doanya jahr. Kata yang siri, doa kok keras-keras bareng-bareng, padahal kami ini yang berdoa itu ada yang bakul es kan, minta ya Allah jangan dihujankan gitu kan, bakul bakso ya Allah supaya hujan buat bakso saya lakukan gitu kan. Itu yang doanya siri kan gitu. Doanya masing-masing. Yang doa jahr itu manfaatnya banyak. Ada orang yang tidak ngerti doa, dengan dipimpin oleh imamnya itu dia tahu, dia mendapat doa. Seperti kacang, kalau kacang itu ya, kacang godok itu kalau dipilihi yang tidak payu, tapi kalau dicampurkan yang juga laku kan gitu kan. Itu kan bermacam-macam logika orang yang berdakwah begini, yang siri begini kan. Nah, kita kembalikan kepada Tuhan Allah kan. Wa bihadza hukmul fiqhi ad-du'a bil jahri wa du'a bisirri. Timbul doa dengan jahr, doa dengan sirri. Ya kan? Saya kalau di Semarang di Kerapnya itu aktif di Masjid Jami' Nurul Iman NU. Kemudian di Kerapnya juga aktif di Masjid Jami' Istiqomah MD. Makanya MD dan NU. Itu. Kalau diminta untuk khutbah Jumat di Masjid MD kan biasa, tidak masalah. Habis sholat Jumat itu kan doanya siri. Kalau di Masjid NU itu minta Bapak nanti setelah sholat itu doanya jahr, sebagai jahr. Saya berpikir, saya sudah sholat, tidak apa-apa dia minta jahr gitu ya. Tapi kalau sholat fardu, ada yang kemudian masbuk melanjutkan jahr, saya hilangkan. Sebab kalau saya doa jahr masih ada yang melanjutkan rakaatnya, saya dosa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Masuk dalam kerangka ayat itu mengganggu, ya kan? Mengganggu dia. Kenapa Bapak kok berhenti? Ada yang melanjutkan sholatnya. Kalau saya lanjutkan doa, mengganggu dia. Berarti kita berbuat dosa. Kita menjadi orang yang melanggar batas yang dekat Allah. Situ. Mengisai Tina. Saya dialog dengan Kiai juga. Dia bilang bahwa saya tidak ekstrim dengan Sayyidina. Kenapa sih? Kenapa itu? Untuk penghormatan. Kalau saya panggil Anda, kata Kiai mereka, kalau panggil Anda, Anda tidak pantas. Saya panggil Pak, oke, kasih Pak, dihormat, oke. Saya setuju, tapi dalam sholat saya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu kan? Ini kan keterbukaan dialog kan, diskusi kan, sehingga nyambung. Kalau tadinya hanya dipendam saja kan timbul kesalahpahaman. Kalau kemudian dialog itu terjadi keakraban. Pas ada walimatul khitab di kampung saya kan, dia diundang, saya diundang. Pas dia di sana di jalan itu di salaman sama sohibul tamu-tamu itu pelandang itu, saya datang, dia mendekati nyikep saya. Jamaah mereka tertegun, wah, MD akrab, subhanallah. Itu saya lakukan tidak dengan NU, dengan Rifaiyah itu. Dulu waktu sekjen Rifaiyah pimpinan pusat itu Pak Ustadz Salihin masih hidup. Rumahnya luas, ini apa isinya, buku-buku berbahasa Arab. Dia ahli bahasa Arab. Sekjen pusat ada di Faisal. Saya sering banyak meminjam itu. Yang sering saya pinjam itu ketentuan yang di pendapatnya dari Kiai Ahmad Rifai. Namanya Kiai Ahmad Rifai, Hasim Asari dan Ahmad Dahlan itu satu perguruan.
ahli bahasa semuanya. Tapi beda di dalam arkanul Islam. MD dan NU arkanul Islam khamsah sama. Tapi Ahmad Rifai beda. Satu. Arkanul Islam, rukun Islam satu. Apa? Syahadat. Logika berpikirnya. Syahadat itu rukun Islam. Kalau yang mengatakan kata mereka dalam kitabnya, kalau mengatakan bahwa rukun Islam itu 5, mana dasarnya tidak ada. Dalam hadis ada buniyal Islam ala khamsin, dibangun Islam atas 5. Tidak ada arkanul Islam, tidak ada. Nah, kalau itu namanya rukun, saya kadang-kadang pakai logika untuk pendapatnya. Kalau yang namanya rukun 5 itu harus ada logika berpikirnya, dan dasar nasnya juga tidak ada. Orang mau nikah, Mas, orang mau nikah, dia contohkan nikah. Rukun nikah ada 5. Calon pengantin putri, pengantin putra, wali, 2 saksi ijab kabul. Ya, kalau tidak ada satu kan tidak bisa. Rukun itu harus ada. Mahtal ruknuhu batil. Kalau fikih ya. Rukunnya tidak ada. Salah satu rukun tidak ada batal. Kalau dalam hukum perdata itu batal demi hukum. Beda. Batal demi hukum dan dibatalkan beda. Kalau dibatalkan ada upaya diajukan ke pengadilan, hakim yang membatalkan. Kalau batal demi hukum sudah batal dengan sendirinya. Itu kan batal itu. Kalau rukun Islam itu 5, orang yang miskin harus membayar zakat. Orang yang tidak punya biaya untuk haji harus berenang sampai Mekah. Rukun. Zakat pakai logika, mantap. Rukun. Lah kalau mereka mendapat rukun Islam itu 1 syahadat, sudah Islam. Makanya kalau orang masuk Islam kata dia, orang masuk Islam kan disyahadatkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah masuk Islam kan? Yang lain itu adalah syariat. Coba pendapatnya Imam Ahmad Rifai. Begitulah. Tapi yang MD dan NU sama 5 rukunnya. Ini kita harus kaji di situ kan. Yang benar yang mana? Kita harus ada kajian yang namanya kajian hukum. Ya, dari dalil nasnya apa, kemudian pakai logika berpikir. Nah, rukun harus ada. Berarti kalau rukun Islam itu orang yang miskin juga harus bayar zakat kan? Itu kan, entah dari mana kan itu kan. Seperti itu. Makanya kalau saya ingat pada saat pelajaran dari Kiai Muhammadiyah di Kalimubu, tahun berapa saya masih berapa tahun, 30 tahun. Itu mengatakan kalau Anda mau bayar zakat mengeluarkan 2,5%, jangan menunggu sampai 1 tahun. Apa dia pesannya? Anda maklaran misalnya dapat 100.000, keluarkan 2,5%. Anda buat kotak, berarti 2.500 masukkan kotak. Harta Anda otomatis sudah bersih dari hak fakir miskin. Itu tidak usah nunggu, kalau nunggu 1 tahun dihitung-hitung lagi. Duit teman-teman dia, tuh sepeda berkurang kan, tidak kewajiban zakat manusia. Pak Kiai itu sudah meninggal, subhanallah. Kita tiru, saya tiru ini. Coba saya tiru buatnya modelnya pakai kardus Denko kan, saya bukan iklan ya. Denko ya, ditaruh di kamar tapi agak atas. Sebab kalau tidak ada ke atas, cucu ini nanti bisa menek diambil gitu. Jadi kalau sudah terkumpul itu nanti bisa, entah itu santri sopnya belum terpenuhi, kita bisa infak sedekah, tapi sudah keluarkan itu. Kalau
dulu saya ingat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang itu ketua Pengadilan Tinggi Agama itu tokoh Muhammadiyah. Gaji potong, perintah karo bendara potong 2,5%. Jadi semua hakim apapun pegawai potong 2%, tampung. Nanti setelah 1 tahun yang 1,5% diberikan kepada masing-masing untuk diberikan orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Yang 1% sekitar Pengadilan Tinggi. Waktu saya pindah ke Semarang, beliau pindah ke Semarang. Sama dilakukan itu. Saya kadang ingat dulu kiai itu di Kaliwungu seperti itu. Saya tiru itu kan. Nah disitulah kan, untuk menghindari supaya tidak eman-eman. Nah sekarang kita kembali. Mubahud doa bil jahri, boleh kata sebagian ulama doa dengan jahr. Karena wabihada hukum fikih itu ad-doa bil jahri wa doa bisiri, boleh doa dengan jahr dengan siri. Ad-doa bil jahri bi qaulil faqih, doa dengan jahr itu menurut pendapat fakih itu ahli fikih, beda kan? Kalau orang fakih syarih beda. Jadi kita harus membedakan fakih itu ahli fikih, mujtahid fikih. Syarih itu siapa? Allah dan Nabi dan Rasul syarih. Makanya kalau ketentuan Al-Quran dan Sunnah namanya syariat. Kadang orang terbalik-balik kan. Syariat itu fikih. Itu fakih sumbernya. Kalau syariat itu Al-Quran dan Sunnah syariat. Kalau kita mau mengamalkan syariat, amalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Sini. Makanya di dalam doa beberapa referensi kitab fikih, anwa min kitabil fikih, liyusa'idal lisan bil qalbi, membantu lisan, membantu kepada hati. Makanya kalau niat ya, kan itu kan itu kan niat membantu itu. Kalau orang sudah tingkatannya sudah itu memang kalau diperlukan kalau anak-anak masih SD masih. Kalau sudah pintar pun tidak perlu kan. Kalau demi hati karena Allah sudah. Ada orang yang mengatakan kalau sudah sahur berarti niat puasa. Ada ulama mengatakan belum. Harus ditakyinkan niat di dalam hati. Bukan usahanya niat puasa. Niat di dalam hati karena Allah, menegakkan ibadah puasa. Tidak sekedar itu. Jadi itu pendapat-pendapatnya. Kalau saya condong kalau sahur itu kemudian kita niat di dalam hati. Itu seperti itu. Makanya kalau orang melakukan hubungan suami istri ya, tidak sekedar ingin dengan sudah. Makanya ada doanya. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ala ma razaqtana. Apakah itu dibaca kalau konsumen? Mungkin lupa. Ya kan? Karena libido sudah menguasai pikiran, lali kan? Lali, doa itu lali. Nah, padahal dengan doa itu nanti anak dilahirkan dijauhkan oleh Allah dari godaan setan, kan? Kita Allah yang Maha Tahu kan seperti itu. Nah, sekarang mahia surut yukbalu doa. Nah, syaratnya apa doa itu dikabulkan? Nah, ini dari Al-Quran ya. Syaratnya doa dikabulkan di dalam ayat dilanjutkan itu fal yastajibuli, kedua fal yuwidubi. Syarat doa dikabulkan. Allah dekat. Allah memberikan ijabah orang yang berdoa dengan Allah. Tapi ada 2 syarat. Al-Quran itu kan 186 Al-Baqarah. Fal yastajibuli syarat pertama. Apa fal yastajibuli? Fal yastajibuli itu syaratul awal fi doa. Syarat pertama dalam berdoa sesuai dengan ayat. Bil ijabah, agar diijabahi. Makanya kalau ahli tafsir mengatakan al istijabatu ijabati bi inayatin wastidatin. Jadi kita persiapan dalam berdoa. Mengharap pertolongan Allah, kita harus punya persiapan, tidak sembarangan dalam berdoa. Mempersiapkan diri untuk berdoa. Wa id kuntu
Qoriban, kalau insan Allah itu kunna qoriban, dekat dengan hambanya, minhum minal ibad, mujiban da'wata man da'ani, memberikan ijabah, mengabulkan doa orang yang berdoa padaku. Fal yastajibuli, di syaratnya pertama, minta dikabulkan doanya. Fal yastajibuli, apa makna fal yastajibuli? Bil qiyami bi amalin ma'amartum, artinya melakukan amal sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Allah. Al ibadah an-nafi'ah, untuk beribadah. Ini syarat pertama. Sungguh-sungguh ibadahnya, ada niat itu. Siang tidak pernah puasa, sholatnya dengklang-dengklong gitu, zakatnya tidak pernah dihitung dikeluarkan, kok suruh Allah diminta untuk mengabulkan doanya? Nonsen ya. Salah tambah itu kan. Ngomong ibadah ya Allah kok sampai-sampai ada ahli tafsir mengatakan yang lebih radikal kan. Ujibu dakwatahum biqabuli ibadatihim. Gusti Allah mengabulkan doa kita kalau kita ibadahnya diterima. Gitu kan? Susah kan? Allah menerima doa kita kalau ibadahnya diterima. Wahadi qaidatun asasun, ini asas hukumnya. Nah, ini pertama. Yang kedua, wal yu'minu bi, syarat kedua. Wong bukan orang beriman kok minta doanya diterima, nonsen kan? Nah, al istijabatul ijabah bi inayatil wasidatin bil iman, dasarnya iman. Makanya kalau puasa kan panggilannya kan ya ayyuhal ladzina amanu itu kan. Bil iman. Innal a'mal, amal perbuatan yang kita lakukan idza sadarat bi ruhil iman, yang bersandar kepada iman, yurja ayyakuna sahibahu rasidal muntadiyah. Diharapkan nanti orang yang berdoa itu karena dasar iman menjadi orang yang rasyid, orang yang dapat hidayah Allah. Wa amma idza sadarat ittiba'an lil adati walal iman, kalau orang yang menjandarkan orang yang berdoa itu kepada tradisi saja, tidak ada iman di dalamnya, wa inna dzalika adisyami bil khitabi fil ayati ya ayyuhalladzina amanu. Dengan demikian khitabnya ayat tentang puasa orang yang beriman. Wa muwafaqatul mu'assirin fala tu'idu li rasyad wa taqwa. Kalau kita sekedar pergaruan ya, kelompok-kelompok, tapi kita tidak punya dasar iman yang kuat, kita belum mendapatkan hidayah dan takwa dari Allah. Berubah zadat fa'iluha darawatun fi syawat. Tetapi orang yang berdoa melakukan itu tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah, itu adalah berarti orang itu mengikuti hawa nafsunya, fasad dan bil akhlak, rusak akhlaknya. Ini jam berapa ini? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11. Kalau kajian doa ini banyak kita nanti di sini ada manhajiyatun nisbah. Apa ini? Metodologi komparisi ya. Ini dengan apa? Dua Rasul banyak ini. Kita kaji doanya Nabi Zakaria, Yunus, macam-macam itu. Komparisi, beda komparisi dengan komparasi. Untuk pengetahuan saja, komparisi itu perbandingannya. Kalau komparasi beda. Komparasi itu kalau umpama seseorang minta dibagikan waris ya, karena yang meninggal, kemudian diajukan litigasi ke pengadilan, minta yang namanya penetapan komparasi. Itu beda. Maknanya seperti itu. Jadi ini saya kira cukup sampai jam 11. Ya, insya Allah bisa dilanjutkan banyak sekali sebenarnya. Kalau melihat kita kesimpulannya itu ada sholat A'raf. Saya sholat A'raf itu kemarin itu kebetulan pas ngantar istri di pegawai di BRI itu, saya di mobil itu ada Al-Quran, saya baca sholat A'raf. Lenggur ayat 55, 56, subhanallah. Dua ayat itu dengan doa, itu uraiannya akan panjang. Setelah sampai di rumah, saya buka kitab-kitab tafsir,
Subhanallah, Al-Quran. Semakin dipelajari tafsirnya, semakin kita tidak terasa. Saya kadang-kadang kalau baca itu jam 1 malam tidak terasa. Subhanallah. Sampai jam 2 istirahat tidak terasa. Enak, nyaman. Al-Quran semakin dibaca, digali tafsirnya, subhanallah, Allah beri kenikmatan kepada kita. Itulah, saya kira cukup yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah ya, di dalam hati masing-masing. Kita sementara ini belum ada kesimpulan karena kita belum selesai kajiannya. Yang jelas ada 2 versi, doa jarar bisa, doa siri bisa. Nanti ada ayat yang sangat di dalam surah Al-A'raf itu sangat kita kadang-kadang takut. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mu'tadin orang yang tidak, yang melampaui batas itu ada 3. 1 iktidatu mu'tadin al-khas al-alfan. Orang yang melampaui batas yang khusus kaitan dengan lafaz. Yang kedua, mu'tadin orang yang melampaui batas atau iktidak masdarnya al-khas khusus bil makna, dengan makna. Yang ketiga, al-mu'tadin kaitan at-tawajjuh li ghairillah. 3 ini itu uraiannya sangat panjang. Mudah-mudahan nanti kita bisa menambah ilmu di situ ya. Kajian-kajian tafsir Quran digali terus tak akan habis-habisnya. Itu ada pertafsiran yang kadang-kadang masih klasik ya. Seperti man yakmal miskola darat, ada ustaz tadi apa kan? Man yakmal miskola daratin khairan yarah wa man yakmal miskola daratin syarran yarah. Siapa yang berbuat daroten itu kan sebesar biji sawi, kata ustaz. Berarti ustaz itu belum membaca referensi tafsir yang lengkap. Darah itu belum membaca ilmu pengetahuan tentang kimia. Kalau ahli kimia, mesti kalau baca buku-buku kimia itu, darah itu lebih kecil daripada atom, bukan sebesar biji sawi. Karena di dalam tafsir dulu klasik itu belum ada kemajuan ilmu kimia, sehingga biji sawi dianggap paling kecil kan. Kemajuan pengetahuannya ada molekul ya, ada atom. Atom itu dipecah, ada atom positif, ada negatif. Pecahan dari atom negatif itu adalah zarah. Itu temuan ahli kimia ini. Berarti lebih kecil dari atom, dan sigaran atom yang negatif lebih kecil lagi. Mungkin kalau ada ulama ahli tafsir yang modern itu bisa mengartikan darah itu lebih seperti itu. Saya pernah ada ustaz menyampaikan itu, saya bilang, Ustaz, Bapak ini mungkin belum membaca pengetahuan tentang kimia. Apa Pak? Itu darah itu dulu di dalam kitab tafsir itu kan belum sampai ke situ ilmunya kan, sebagai satu. Sekarang itu temuannya itu lebih kecil dari unsur negatif atom. Apa ya Pak? Saya belum pernah baca itu. Makanya saya dulu pernah punya teman ya, ada kitab yang setebal ini namanya Fi Qalbil Quran. Subhanallah, agak lebar. Saya pernah pinjam, waktu itu saya kok tidak berpikir saya fotokopi itu. Sebelum tahun 2008 saya pinjam baca 3 hari 1 lembar mengenai surat Yasin akhdori naro. Ranting yang basah kok bisa keluar api? Coba. Kalau orang kan tidak mau mengkaji Yasin malah dibaca setiap malam Jumat kan. Makanya dinamakan Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran di situ. Di situ ada ilmu perbintangan, ilmu alam, ilmu macam-macam itu. Yasin. Kalau orang kan membaca surat Yasin kan hanya tertentu momen tertentu kan. Padahal Yasin itu kandungannya sangat besar itu. Saya buku itu setelah meninggal sudah ngerti saya. Saya cari tahun 2008 di Mekah, di perpustakaan di sana. Yang namanya buku Fi Qalbil Quran tidak ada. Subhanallah, itu ilmu. Saya kadang-kadang menyesal, ya Allah, dulu kenapa tidak saya fotokopi, saya minta izin fotokopi. Sangat bermanfaat. Itu kalau dikembangkan di dalam pengajian bagus, menambah ilmu pengetahuan ya. Mari kita
berdoa masing-masing ya agar puasa kita diterima, itikaf diterima. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.